Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Kali ini kita akan mengisahkan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Namun sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan bagikan video ini agar memberikan manfaat kepada sahabat sekalian. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru dari Fani Channel. Terima kasih. Nabi Nuh alaihissalam merupakan salah satu Nabi Ulul Azmi, yakni gelar khusus bagi utusan Allah yang tabah dalam berdakwah dan menghadapi pembangkangan kaumnya. Ada 5 Nabi yang bergelar Ulul Azmi, yaitu Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Nuh alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh merupakan putra Lama bin Matusyalqah bin Idris alaihissalam. Imam Kisai dalam kitab Bada'i Izhur mengatakan, nama Nabi Nuh adalah Abdul Ghaffar atau Yashkur, dan sebab terjadinya dinamakan Nuh, yaitu diceritakan dia melihat anjing mempunyai 4 mata. Lalu Nuh berkata, anjing ini sangat jelek menjijikkan. Setelah ingat kata-kata tadi, Abdul Ghaffar terus menangis. Dia menangisi kesalahan dosanya. Karena seringnya ia menangis, dinamakanlah dia Nuh. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah untuk kaumnya di kawasan sungai Efrat dan Tigris. Di wilayah itu ada raja zalim bernama Darmashir. Dia adalah manusia yang pertama kali memeras arak dan meminumnya. Dia juga orang pertama kali bermain judi dan membuat baju dengan hiasan emas. Dia dan kaumnya adalah penyembah berhala Wat, Siwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Berhala-berhala itu ada kursi-kursi yang terbuat dari emas. Di dalamnya terdapat bermacam-macam perhiasan yang megah, serta ada pelayan yang melayaninya pada siang malam, dan juga mempunyai hari raya yang diperingati setiap tahunnya. Ketika Nuh berusia 480 tahun, datanglah malaikat Jibril alaihissalam dan berkata, saya utusan Tuhan semesta alam. Saya datang padamu membawa risalah. Sungguh Allah telah mengutusmu untuk umatmu. Lalu Jibril mengenakan baju mujahidin dan surban kemenangan, serta memberinya ikat pinggang Saiful Azmi dan berkata padanya, berilah peringatan pada musuh Allah yang bernama Darmashir bin Fumail bin Jij bin Qabil bin Adam. Namun peringatan dan ajakan Nabi Nuh alaihissalam tersebut tidak digubris sang raja dan rakyatnya. Nuh kemudian mengadukan masalah yang dihadapinya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di orang kafir tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba, akan melahirkan selain anak-anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Maka Allah mengabulkan doa Nabi Nuh dan membinasakan semua manusia yang ada di muka bumi dari kalangan orang-orang kafir, termasuk anak Nabi Nuh yang memisahkan diri dari ayahnya dan bergabung dengan kaumnya dalam kekafiran. Sebelum datang azrupa banjir besar, Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat bahtera besar 3 lantai dengan panjang 200 meter. Nabi Nuh bersama para pengikutnya yang beriman membuat perahu besar di sebuah gurun. Aksi Nabi Nuh tersebut menjadi bahan olok-olokan kaumnya. Hingga suatu hari badai itu pun datang. Hujan deras disertai badai menerjang di seluruh daerah tempat kaum Nabi Nuh berada.
hewan ternak dan 7 bahan pokok sebagai perbekalan dibawa ke kapal yang sudah dibuat. Nabi Nuh menunggu anaknya yang berharap bisa naik ke kapalnya. Nabi Nuh memanggil-manggil anaknya hingga 3 kali. Namun anaknya lebih memilih mengungsi ke gunung yang dianggapnya bisa menyelamatkannya dari banjir. Anaknya itu mengatakan seperti yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Setelah hampir 6 bulan, perahu Nabi Nuh berlabuh tepat pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Kemudian berpuasalah Nabi Nuh dan pengikutnya serta hewan pun ikut berpuasa sebagai tanda syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.